Halo, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai model pembelajaran Project Based Learning atau yang biasa disebut dengan PJBL dan juga model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau yang biasa disebut dengan CTL. Anggota kelompok kami terdiri dari Sirila Amelinda Ristiawardani dengan NIM 181414086, Cornelia Septa Ardianti dengan NIM 181414096 dan Francisca Putri Permatasari dengan NIM 181414107. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai PJBL atau model pembelajaran Project Based Learning. Nah, oleh karena itu, mari kita langsung saja membahas mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Kita awali pembahasan mengenai model pembelajaran Project Based Learning dengan melihat pengertian dari model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti dari kegiatan pembelajaran. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk dapat merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip dari model pembelajaran Project Based Learning. Nah, model pembelajaran PJBL ini memiliki total 12 prinsip. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, prinsip yang pertama ini adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran yang menggunakan model PJBL ini akan melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, prinsip yang kedua adalah tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian. Nah, kegiatan penelitian ini dilakukan berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Prinsip yang ketiga adalah penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara autentik. Nah, tujuan dari prinsip yang ketiga ini adalah menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk atau berupa laporan hasil karya. Prinsip yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum pada PJBL ini tidak seperti pada kurikulum tradisional, karena memerlukan strategi sasaran di mana proyek sebagai pusatnya. Prinsip yang kelima adalah responsibility. PJBL menekankan responsibility dan answerability pada para peserta didik. Nah, atau kita bisa sebut PJBL menekankan pertanggungjawaban dari para peserta didik. Prinsip keenam adalah realisme. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya atau dengan situasi yang real. Prinsip yang ketujuh adalah active learning. Prinsip ini ditunjukkan dengan menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik untuk menentukan jawaban yang relevan sehingga terjadi proses pembelajaran yang mandiri. Kemudian prinsip yang kedelapan adalah umpan balik. Umpan balik ini dapat berupa diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap peserta didik yang menghasilkan umpan balik yang berharga. Selanjutnya, prinsip ke-9 adalah keterampilan umum. PJBL mempunyai pengaruh besar terhadap keterampilan mendasar seperti pemecahan masalah,
kerja kelompok, dan juga self-management. Kemudian prinsip yang ke-10 adalah driving question. PJBL difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan juga ilmu pengetahuan yang sesuai. Prinsip yang ke-11 adalah constructive investigation. PJBL sebagai titik pusat, di mana proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan dari peserta didik yang ada. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip autonomi. Blumenfeld mendeskripsikan model pembelajaran berbasis proyek berpusat pada proses relatif yang berjangka waktu dan juga unit pembelajaran yang bermakna. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model pembelajaran Project-Based Learning atau yang biasa disingkat dengan PJBL. Jadi menurut Daryanto dan Raharjo, karakteristik model pembelajaran PJBL yaitu antara lain yang pertama peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja, yang kedua adanya permasalahan yang diajukan kepada peserta didik, yang ketiga peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi dari permasalahan, yang keempat peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan suatu permasalahan, yang kelima proses evaluasi dijalankan secara kontinu, yang keenam peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang dijalankan, yang ketujuh hasil akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, dan yang terakhir situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik model pembelajaran PJBL itu meliputi guru mengajukan suatu permasalahan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik tersebut harus mendesain proses kerangka kerja atau menganalisis permasalahan untuk mencapai pemecahan masalah tersebut. Dari proses pemecahan masalah, peserta didik itu didorong untuk bekerja sama, mencari informasi, mengumpulkan informasi, dan mengevaluasi hasil-hasil kumpulannya tersebut, sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Dan di akhir penyelesaian masalahnya ini, diharapkan peserta didik dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran PJBL. Menurut modul Widiarso, langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran PJBL antara lain yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Biasanya, pada langkah ini pembelajaran dimulai dengan pertanyaan dari pendidik ke peserta didik. Biasanya pertanyaan ini berupa penugasan kepada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Misalnya penelitian, eksperimen, dan lain sebagainya. Dan topik-topik yang diusung pada penugasan ini biasanya juga merupakan permasalahan yang kontekstual. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Jadi pada langkah ini penyusunan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik atau guru dan peserta didik. Penyusunan ini itu dapat berupa pemilihan aktivitas tadi, seperti misalnya suatu penelitian topik etnomatematika pada bidang seni tari gitu misalnya. Itu didiskusikan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik.
Kemudian langkah yang berikutnya menyusun jadwal. Di sini guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam proses menyelesaikan proyek. Misalnya aja membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, terus menentukan deadline pengumpulan proyek, terus misalnya kalau penyusunan jadwal ini konsultasi misalnya gitu, semacam itu. Kemudian langkah yang keempat adalah monitoring. Jadi di sini guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama penyelesaian proyek. Jadi guru di sini tetap membimbing peserta didik dalam proses penyelesaian proyek. Selanjutnya langkah yang kelima adalah menguji hasil. Dalam langkah ini penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur kemajuan masing-masing peserta didik dan dapat memberikan umpan balik terhadap tingkat pemahaman yang telah dicapai oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengamatan. Pada langkah ini, guru maupun peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terhadap aktivitas yang telah mereka lakukan dan hasil proyek yang telah dijalani. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap model pembelajaran tentunya akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan model pembelajaran project-based learning ini. Menurut Daryanto dan Raharjo, model pembelajaran project-based learning ini mempunyai kelebihan sebagai berikut. Jadi yang pertama bisa meningkatkan motivasi belajar, mendorong kemampuan untuk melakukan pekerjaan penting, dan yang kedua meningkatkan kemampuan memecahkan suatu masalah, yang ketiga membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan soal yang kompleks, yang keempat meningkatkan kolaborasi, yang kelima mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kemudian kelebihan dari model pembelajaran PJBL adalah meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber informasi. Dan kemudian memberikan pengalaman pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik dan guru dapat menikmati proses pembelajaran. Selain memiliki banyak kelebihan seperti yang telah kami sebutkan tadi, model pembelajaran PJBL juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena harus menambah biaya lagi. Yang ketiga, banyak instruktur atau guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana guru memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyak peralatan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian kelemahannya ada peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi yang akan mengalami kesulitan. Kemudian ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok.
Jadi kayak istilahnya titip nama doang gitu, nggak ikut bekerja gitu. Kemudian ada apabila masing-masing kelompok berbeda topik, dikhawatirkan peserta didik tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Nah, kami rasa mengenal model pembelajaran Project Based Learning sudah cukup. Di sini kami akan melanjutkan mengenal model pembelajaran kontekstual teaching and learning yang akan dijelaskan oleh teman kami, Siska. Lalu selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau biasa disingkat dengan CTL. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural. Sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pada pemahamannya. Prinsip model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Menurut Dijen Dikdasmen Depdiknas, dalam Gafur terdapat 6 prinsip yang mendasari model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama adalah keterkaitan dan relevansi. Proses belajar hendaknya ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri peserta didik. Lalu yang kedua adalah pengalaman langsung. Pengalaman langsung dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, penemuan, inventori, investigasi, penelitian, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran akan berlangsung cepat apabila peserta didik diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan juga melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian yang lain secara aktif. Lalu yang ketiga adalah aplikasi. Maksud dari aplikasi adalah seperti menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari dalam kelas. Selain itu juga memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama juga merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Yang keempat adalah alih pengetahuan. Dalam pembelajaran kontekstual, menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mentransfer situasi dan konteks yang lain ke dalam pembelajaran tingkat tinggi, atau lebih dari sekedar menghafal. Lalu yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, serta komunikasi interaktif antar sesama peserta didik. Lalu yang terakhir adalah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Karakteristik model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Menurut Johnson dalam Nur Hadi, terdapat 8 komponen yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama adalah melakukan hubungan yang bermakna. Maksudnya adalah peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Kemudian orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan juga orang yang dapat belajar sambil berbuat.
Lalu yang kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Pada hal ini, peserta didik membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata, sebagai pelaku bisnis dan juga sebagai anggota masyarakat. Lalu yang ketiga adalah belajar yang diatur sendiri. Maksudnya, peserta didik dalam melakukan kegiatan yang signifikan memiliki adanya tujuan, adanya urusan dengan orang lain, adanya hubungan dengan penentuan pilihan, dan ada produk ataupun hasil yang bersifat nyata. Lalu yang keempat adalah bekerja sama. Peserta didik dapat bekerja sama dengan guru dan peserta didik yang lain secara efektif dalam kelompok. Dalam hal ini, guru dapat membantu peserta didik memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Lalu yang kelima adalah berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, seperti halnya dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan juga menggunakan logika dan bukti-bukti. Lalu yang keenam adalah mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Peserta didik dapat memelihara pribadinya, seperti mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan-harapan yang tinggi, memotivasi, dan memperkuat diri sendiri. Hal ini, peserta didik tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. Lalu yang ketujuh adalah mencapai standar yang tinggi. Peserta didik mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan mengidentifikasi tujuan dan memotivasi diri sendiri untuk mencapainya. Dalam hal ini, guru dapat memperlihatkan kepada peserta didik bagaimana cara mencapai apa yang disebut dengan luar biasa. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir adalah menggunakan penilaian autentik. Peserta didik menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya seperti peserta didik boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk dipublikasikan dalam kehidupan yang nyata. Langkah-langkah model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning antara lain yaitu yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan juga mengkonstruksi sendiri terhadap pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Lalu yang keempat, dengan menciptakan kelompok belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh dalam pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Lalu yang terakhir, dengan melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Menurut Salma, Dewi Prawiradilaga, dan Evelyn Siregar, terdapat kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Pada kelebihannya, yang pertama adalah
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, peserta didik dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting karena dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Sehingga, untuk peserta didik, materi tidak hanya berfungsi secara fungsional, tetapi juga akan tertanam erat pada memori peserta didik tersebut. Lalu yang kedua adalah pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan pada model pembelajaran kontekstual teaching and learning menganut aliran konstruktivisme, yang mana peserta didik dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Kemudian melalui landasan filosofis konstruktivisme, peserta didik diharapkan dapat belajar melalui mengalami dan bukan dari menghafal. Lalu selanjutnya adalah kekurangan dari model pembelajaran kontekstual teaching and learning, yaitu guru harus lebih intensif untuk membimbing. Dalam metode ini, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, tetapi guru memiliki tugas untuk mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai individu yang sedang berkembang, sehingga kemampuan belajar akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak peserta didik menyadari dan juga dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Sehingga guru lebih mengarah kepada memberi bimbingan kepada peserta didik. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami juga memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.